Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang cara beternak entok jenis lokal yang efektif dan cara cepat berkembang biak dan cepat menghasilkan kawan-kawan sekalian. Oke, simak video ini tanpa di skip-skip ya. Nah, pertama-tama untuk teman-teman sekalian yang awal mulanya beternak entok itu di jenis lokal, cocok sekali untuk melihat di video ini. Teman-teman sekalian, entok jenis lokal ini menurut pendapat saya itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan entok jenis jumbo ataupun rambon kawan-kawan sekalian. Karena entok jenis lokal ini itu peranannya di pasaran itu cukup penting dan cukup luas kawan-kawan sekalian, karena memang entok jenis lokal ini banyak sekali diburu para peternak entok maupun para pengepul entok, baik itu dipelihara kembali maupun juga diambil dagingnya untuk dikonsumsi kawan-kawan sekalian. Nah, entok jenis lokal ini itu belinya bukan seperti beli entok jumbo kawan-kawan sekalian, hanya sor-soran, selera-seleraan. Kan nggak mungkin entok jumbo itu kita beli basorannya untuk dipotong teman-teman sekalian, karena dirasa-rasa itu rugi juga teman-teman sekalian, kita membelinya dengan harga yang mahal malah kita potong. Nah, jadi untuk kawan-kawan sekalian juga entok lokal ini pasarannya juga mudah teman-teman sekalian, mudah dipasarkan, mudah dijual, dan juga kita menawarkan dari peternak biasa sampai dengan peternak yang unggulan. Ini peternak entok jenis lokal ini cukup diminati teman-teman sekalian. Jadi kalau menurut saya entok lokal ini jauh lebih menguntungkan teman-teman sekalian, karena di samping harganya yang cukup merakyat dan juga masih bisa dijual belikan kembali, karena memang harganya di basor itu Rp150.000 dan indukan itu Rp80.000 per ekornya teman-teman sekalian. Jadi harga dari segi harga saja kita sudah relatif lebih murah, karena kan warga-warga Indonesia ini memang suka harga yang murah-murah kawan-kawan sekalian, murah meriah intinya. Kualitas entok jenis lokal ini tak kalah penting, intinya dari usia 1 bulan ataupun 1 minggu itu sampai usia 3 bulan itu dia tidak boleh kekurangan makan dan vitamin, karena memang postur bobot badan itu ditentukan dari usia 1 bulan sampai dengan usia 3 bulan kawan-kawan sekalian. Intinya sampai di usia diri itulah menjalani basor itu kita wajib menjaga nutrisi yang masuk ke badan dia, sehingga pertumbuhan bobot, tulang, postur itu semuanya mencukupi untuk menjadi calon pejantan dan calon indukan yang berkualitas grade A kawan-kawan sekalian. Jadi entok jenis lokal ini juga dari segi harga sudah menang teman-teman sekalian, dan juga kalau kita beli entok jenis rambon juga sulit juga pemasaran. Menurut saya di Medan ini pemasaran entok jenis rambon dan jenis jumbo itu masih kurang kawan-kawan sekalian, karena memang kan hanya peminat-peminat tertentu saja yang membeli entok jenis lokal ataupun rambon. Karena kadang-kadang ya kawan-kawan sekalian, ada agen-agen yang masih istilahnya agen-agen perkampungan lah, dia masih belum tahu itu jenis entok apa, jenis entok lokal. Taunya itu semua entok itu timbang kilo kawan-kawan sekalian. Ada juga tuh agen-agen di sini tuh mau entok rambon, mau entok jumbo, kalau dari dia yang masuk entoknya dihitung kilo semua kawan-kawan sekalian. Jadi lebih baik untuk area Medan, seputaran Medan ini beternak entok di jenis lokal, karena entok jenis lokal kok bobot badannya juga tak kalah jauh dari entok jumbo kawan-kawan sekalian. Entok lokal ini bisa mencapai bobot 3 kilo, 3,5 kilo, 3,8, 4 kilo ada, tapi jarang kawan-kawan sekalian. Itu kalau entok lokal di bobot 4 kilo memang udah kualitas super kawan-kawan sekalian, udah bagus sekali. Indukan di area Medan ini itu bobot berkisaran paling rendah itu 1,5 kilogram sampai dengan 2 kilogram per ekornya. Jadi tak kalah jauh juga dari harga entok jumbo, malah pemasarannya sangat mudah teman-teman sekalian, karena entok jenis lokal ini untuk dikonsumsi juga memang bagus dan peminatnya tinggi memang, apalagi di hari-hari besar seperti bulan puasa, lebaran,
tahun baru itu permintaannya sangat tinggi-tingginya, apalagi di sektor Medan. Nah, dari segi harga kita sudah gampang untuk pemasaran teman-teman sekalian, dan juga penjualan gampang, peminat tinggi. Jadi tunggu apa lagi kawan-kawan sekalian? Ayo kita beternak entok di jenis lokalan saja dahulu. Apalagi para teman-teman sekalian masih pemula, kita belajar saja dahulu sekarang. Kita belajar di entok jenis lokal. Jika teman-teman sekalian memang selera dengan entok jenis Rambon ataupun jenis hias seperti jumbo dan lain-lain, itu kawan-kawan sekalian bisa nanti sejalan dengan entok jenis lokal teman-teman. Jadi entok jenis lokalnya untuk dibisniskan atau jual beli, entok jenis Rambon ataupun hiasnya kita pelihara untuk hobi, sekedar menyalurkan hobi saja. Nanti jika ada peminat yang ingin membeli entok jumbo ataupun entok hias kita seperti Rambon tadi, ya kita jual dengan harga yang range yang lebih tinggi dibanding entok jenis lokal kawan-kawan sekalian. Intinya kita cari pasaran yang mudah-mudah saja dahulu, apalagi kawan-kawan sekalian beternak entok ini untuk mengejar keuntungan juga ya bisa, untuk beternak dan untuk menabung uang kita juga bisa teman-teman sekalian. Jadi gak ada ruginya kita beternak entok ini, karena kan entok ini bisa berkembang biak sendiri kawan-kawan sekalian. Intinya kita harus menjaga pola makan, kandang, dan juga tempat bertelur entoknya. Entok jenis lokal ini juga cepat berkembang kawan-kawan sekalian, dan cepat menghasilkan kalau kita memilih beternak entok di sistem pembibitan. Contohnya di sistem pembibitan kawan-kawan sekalian, kita punya lebih kurang 10 ekor indukan saja dahulu di awal mula kita berternak. Nah, setelah itu kawan-kawan sekalian memiliki 1 ekor basor kawan-kawan sekalian. Dalam jangka waktu 1 bulan saja teman-teman sekalian, itu 2 bulan kawan-kawan sekalian itu sudah menghasilkan 100 ekor anakan entok. Bayangkan teman-teman sekalian, itu hanya modal 10 ekor indukan saja dan 1 ekor basor kawan-kawan sekalian, dalam jangka waktu 2 bulan sudah memiliki 100 ekor anakan entok. Yang mana anakan entok tersebut bisa kawan-kawan sekalian jual ataupun kawan-kawan sekalian pelihara sampai dengan basor dan indukan. Indukan entok ini dalam jangka waktu 1 tahun itu bisa lebih kurang itu 5 kali bertelur kawan-kawan sekalian. Bayangkan kawan-kawan sekalian, itu beternak entok ini tidak mengejar keuntungan di 1 tahun pertama, hanya memberi pakan, berkembang biak entok ini kita jaga, kita besarkan sampai dengan dewasa. Dalam jangka waktu 1 tahun saja, 10 bulan kawan-kawan sekalian, intinya 1 tahun lah, 12 bulan itu kawan-kawan bisa menghasilkan 500 ekor anakan entok. Bagaimana, bayangkan kawan-kawan sekali, itu memiliki 500 anakan entok itu dalam jangka 1 tahun itu biasanya sudah besar-besar kawan-kawan sekalian. Ada yang usia 5 bulan, 8 bulan. Jadi kalau kita sistem modelnya mau panen di 1 tahun, itu lebih bagus teman-teman sekalian. Malah keuntungannya bisa kelihatan dibanding kita menjual di tiap bulan. Tiap bulan sedikit kawan-kawan sekalian, nggak nampak uangnya. Istilahnya kalau 1 tahun itu kan memang jangka waktunya memang panjang, dan juga istilahnya kita buat itu 1 tahun itu bongkar celengan kawan-kawan sekalian. Kita jual di tahun baru. Di tahun baru itu memang harga entok itu lagi melambung, lagi tinggi, peminatnya juga makin banyak. Kita tidak bingung untuk proses penjualan. Dari anakan entok ada yang nampung kawan-kawan sekalian, dari basor, indukan, semuanya ada pasaran sendiri. Intinya teman-teman sekalian pandai-pandai mencari pakan alternatif, jadi tidak berat di kos pakan. Nah, pakan alternatif ini sudah tersebar di daerah teman-teman sekalian. Contohnya kalau di daerah Medan, di tempat saya itu ada insang ikan lele yang sudah mati. Itu ikan lele itu didapat dari pengepul ikan lele. Memang pengepul ikan lele yang mana, dia memang agen ikan lele, jual ikan lele dipajak teman-teman sekalian. Jadi wajar kan ada beberapa kilo yang mati, karena memang dia jual belinya bertonton ikan lele tadi tersebut. Jadi kita bisalah mengambil per harinya itu biasanya saya sampai 20 kg lele yang mati. Jadi itu direbus setiap hari. Nah, saya campurkan dengan dedak padi yang kasar, yang harganya hanya Rp1.200 per kilogramnya. Jadi situ saja sudah bisa menghemat kos pakan dari segi dedak padi teman-teman sekalian. Karena dedak padi hanya pelengkap, istilahnya biar warnanya cantik teman-teman sekalian. Biasanya kan memang saya belikan insang ikan lele, dan ikan lele itu memang direbus lebih kurang 1 jam lalu dicampurkan dengan dedak padi tersebut. Nah, bisa kita kreasikan dengan campuran sayur-sayuran yang kita cincang-cincang
cincang-cincang halus saja teman-teman sekalian. Nah, kita rebus juga ikut boleh, tapi mentah pun tidak apa-apa, tidak perlu direbus teman-teman sekalian. Cukup kita sebarkan di area kandang, yang mana pemberian pakan tambahan ataupun pakan cemilan itu diwajibkan di kandang saya itu biasanya di siang hari. Pada saat panas-panasnya terik matahari itu diberikan teman-teman sekalian. Nah, itu sangat bagus biasanya untuk entok basor calon pejantan atau calon indukan. Pada saat proses pertumbuhan bulunya, jika kita beri pakan tambahan seperti sayur-sayuran tersebut, kol, kangkung, nah apalagi eceng gondok, mata lele, dan juga tumbuh-tumbuhan mata lele teman-teman sekalian, dan juga azolla kawan-kawan sekalian, itu sudah sangat bagus sekali untuk pertumbuhan bulunya, karena memang entok ini membutuhkan nutrisi yang lebih pada masa pertumbuhan bulu itu di usia 3 bulan, 4 bulan sampai dengan 5 bulan. Di 5 bulan dia full bulunya kawan-kawan sekalian. Jadi kita pintar-pintar saja untuk memberi pakan tambahan sehingga basor indukan yang kita pelihara itu bisa menghemat kos pakan mereka. Kos pakan mereka itu kita bisa hemat karena kita bisa membuat pakan alternatif tersebut teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman sekalian ingin memanen di 1 tahun itu lebih bagus, tapi saya sarankan panen 1 tahunnya itu di tahun baru, karena baik muslim maupun non muslim itu sama saja permintaannya, sama-sama tinggi kawan-kawan sekalian. Oke, saya rasa paham ya dari penjelasan saya kali ini. Jika teman-teman sekalian masih kebingungan, tanya saja, jangan malu-malu di kolom komentar, boleh di WhatsApp saya juga boleh. Jadi jangan ragu dalam beternak entok, apalagi di jenis lokalan seperti ini. Sekian dulu ya kawan-kawan sekalian dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.